Jumpa lagi sore ini bersama saya, Pastor Bambang Irawan. Sore ini saudara, tema firman Tuhan, iman yang hidup. Apa artinya saudara, iman yang hidup? Berbicara iman yang hidup berarti saudara, ada iman yang mati. Apa artinya iman yang hidup? Iman yang hidup artinya iman yang setiap hari disirami dengan kebenaran firman Tuhan. Saya ulangi saudara. Arti iman yang hidup adalah iman yang setiap hari disirami dengan kebenaran firman Tuhan. Iman yang mati, apa artinya saudara? Iman yang tidak disirami saudara dengan kebenaran firman setiap hari. Atau mungkin juga saudara disiram, tetapi tidak tiap hari. Tergantung on gak onnya saudara. Kalau dia lagi on fire, dia siram tiap hari saudara. Tetapi saudara, kalau lagi on, dia tidak siram. Waspadalah, waspadalah. Supaya apa saudara? Supaya kita tidak mati. Supaya apa? Kita tidak menjadi on saudara. Amin. Nah sore ini saudara, kita mau belajar sama-sama bagaimana kita bisa memiliki iman yang hidup. Kita buka Bapak Ibu Saudara Alkitab kita dalam kitab Ibrani. Maksud saya kitab Roma 10 ayat 17. Roma 10 ayat ke-17. Demikian bunyi firman Tuhan. Jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Jelas saudara? Roma 10 ayat 17 berkata bahwa iman timbul, iman hidup karena tiap hari disirami dengan kebenaran firman Tuhan. Coba kita mau jujur sore ini Bapak Ibu Saudara. Bagaimana hari-hari ini dengan kehidupan kita? Apakah kita menyirami iman kita setiap hari dengan firman? Atau sebaliknya, kita menyirami iman kita tergantung kita sibuk atau tidaknya, atau tergantung kita punya waktu atau tidak, atau tergantung tadi saya bilang on tidak onnya. Kalau lagi on fire, dia semangat, dia antusias. Tapi kalau lagi on, tidak on, jadi on. Nah, itu saudara, hati-hati. Makanya penting sekali Bapak Ibu, kehidupan kita, iman kita, tiap hari saudara harus diisi dengan kebenaran firman. Supaya apa saudara? Supaya iman itu hidup, supaya iman itu kuat, supaya iman itu tak tergoncangkan. Apalagi Bapak Ibu, kita sedang menghadapi tantangan yang sama hari-hari ini. Bukan hanya kita, seluruh dunia Bapak Ibu, tantangannya sama sudah. Tidak ada yang beda. Kita disuruh tinggal di rumah. Seketika saudara kita keluar, bahaya mengancam. Nah, sebab itu Bapak Ibu, kalau kita ada di rumah saudara, mari kita mau cek iman kita.
hidup atau mati, saudara. Nah, sore ini saya mau memberikan contoh dalam kitab Daniel, saudara. Daniel pasal 3, di mana kita melihat sebuah cerita nyata. 3 pemuda yang bernama Sadrak, Mesak, Abednego, dia ditantang oleh Raja Nebukadnezar, raja nekat, kalau saya bilang, saudara, untuk memaksa semua orang sujud menyembah kepada patung yang dia buat. Bagaimana kita melihat 3 pemuda ini meresponi tantangan, tekanan yang diberikan oleh Raja Nebukadnezar, raja yang waktu itu, saudara, raja yang berkuasa. Apa dia bilang, saudara? Ini iman yang luar biasa, iman yang sungguh-sungguh hidup, iman yang sungguh-sungguh mempermuliakan Bapa di sorga. Amin. Kita lihat, saudara, ayatnya. Ayat ke-17 dari 3. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala, dan dari dalam tanganmu, ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Artinya, saudara, dia berkata kepada raja itu, sekalipun Tuhan tidak menolong kami, kami tidak akan menyembah patung Tuanku itu. Saudara, ini namanya iman yang hidup. Ditekan, ditantang, bahkan sekalipun dia berkata Tuhan tidak menolong mereka. Dia berkata apa, saudara? Kami tetap tidak menyembah, kami tetap tidak kompromi dengan Tuanku Raja. Iman yang hidup seperti ini, Bapak Ibu Saudara, yang Tuhan inginkan ada pada diri saya dan saudara. Amin, Bapak Ibu. Iman yang tidak tergoncangkan adalah iman yang hidup. Iman yang hidup, iman yang disirami setiap hari dengan kebenaran firman Tuhan. Nah, kalau kita baca akhir cerita kehidupan daripada Sadrak, Mesak, Abednego, apa yang terjadi, saudara? Kita melihat, saudara, ada mujizat Tuhan, ada pertolongan Tuhan. Ayat ke-30, lalu raja memberikan kedudukan tinggi kepada Sadrak, Mesak, Abednego di wilayah Babel. Artinya, saudara, lewat tantangan, tekanan yang Sadrak, Mesak, Abednego alami, dan mujizat terjadi. Ingat, Bapak Ibu, iman yang hidup pasti mengalami mujizat Tuhan. Iman yang mati tidak ada mujizat Tuhan. Jadi pastikan, Bapak Ibu, bahwa sore hari ini, Bapak Ibu, iman kita adalah iman yang hidup. Iman yang mengalami mujizat Tuhan setiap hari di tengah-tengah badai, tantangan yang kita hadapi hari-hari ini, saudara. Dikatakan di sana, Bapak Ibu Saudara, bahwa Raja Nebukadnezar memberikan sebuah kedudukan yang tinggi. Bahkan raja berkata tidak ada Allah Tuhan selain dari Tuhan, Allahnya Sadrak, Mesak, Abednego. Yuk, Bapak Ibu, sore ini miliki iman yang hidup. Iman yang hidup artinya iman yang setiap hari disirami dengan kebenaran firman Tuhan. Waspadalah, waspadalah, bahaya mengancam kita. Kalau tidak, saudara, iman kita akan mati. Iman kita jadi binasa, hidup kita pun hancur. Mungkin sudah berkata sore ini, Pastor Bambang, saya belum mati. Saya tidak mendoakan, saudara, pasti akan mati. MPP, mati pelan-pelan, pasti mati, saudara.
Nah, sebab itu miliki iman yang hidup. Bersama saya, Pastor Bambang Irawan. Salam sukses sejati. Hidup serupa Kristus. Bersama Yesus kita pasti bisa. Bersama Yesus kita melakukan perkara yang besar. Haleluya. Shalom.